Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan pariwisata tentunya banyak menarik minat masyarakat desa untuk pindah dan mencari penghasilan di kota ini. Hal ini menyebabkan angka migrasi masuk ke kota Yogyakarta meningkat setiap tahunnya. Tingginya arus migrasi masuk yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia dan juga lapangan pekerjaan yang memadai akan menyebabkan timbulnya fenomena kemiskinan di perkotaan. Berdasarkan statistik, jumlah penduduk miskin di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai 506,4 ribu jiwa. Untuk menghindari kemiskinan ini, sebagian migran yang masih memiliki modal berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja pada sektor informal seperti berdagang makanan. Di dalam video ini, saya bertemu dengan dua orang migran yang mencari penghidupan di kota Yogyakarta dengan berjualan makanan kaki lima, yaitu Bapak Ali dan Mas Restu. Baik Pak Ali maupun Mas Restu, keduanya sama-sama menuturkan bahwa mereka baru memulai berjualan makanan tersebut sejak 10 tahun yang lalu. Berarti punya Bapak sendiri ya? Iya, awalnya punya mertua. Terus Bapak yang lanjutin gitu? Iya. Ini biasanya dari hasil penjualan ini tuh buat ngebiayain berapa orang sih Pak kalau boleh tahu di rumah? Ada istri, anak 2. Berarti 3 sama 3. Bapak 4 gitu ya? Berbeda dengan Pak Ali, Mas Restu menuturkan dirinya bukan pemilik langsung dari usaha ini. Ia hanya diminta bekerja oleh pamannya selaku pemilik untuk berjualan ayam Kentucky ini. Mas Restu menuturkan alasan dirinya mau bekerja dengan pamannya adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarganya di desa. Dari hasil penjualan ini, dirinya harus menghidupi sekitar 6 orang anggota keluarga. Baik Pak Ali dan Mas Restu, keduanya sama-sama merasakan adanya penurunan penghasilan saat pandemi. Terutama di saat awal-awal pandemi, di mana sasaran pembeli mereka yang notabene adalah mahasiswa, banyak yang kembali ke kampung halamannya. Pak Ali menceritakan saat awal pandemi dagangannya hanya laku sekitar 10-20 piece saja. Apabila dikalikan dengan harga leker yang beliau jual, maka penghasilan Pak Ali pada masa tersebut hanya sekitar Rp20.000 sampai Rp40.000 saja per hari. Nilai tersebut pastinya dirasa kurang untuk menghidupi 4 anggota keluarganya di rumah. Namun, beliau tetap bersyukur karena selama pandemi banyak warga sekitar yang memberikan bantuan kepada beliau, baik berupa makanan maupun sembako. Sama halnya dengan Pak Ali, Mas Restu pun juga mengalami hal yang sama. Dirinya mengakui adanya penurunan penjualan yang cukup drastis di awal pandemi. Meskipun demikian, baik Pak Ali dan Mas Restu keduanya tetap teguh untuk berjualan meskipun dalam kondisi darurat seperti saat itu. Karena apabila tidak berjualan, maka mereka tidak akan makan. Dapat informasi vaksin, kok bisa tahu dari mana? Apa udah lengkap apa gimana? Kalau itu Mbak gini, saya kan dari desa. Ya kebetulan kalau vaksin begitu itu sudah didaftar di sana. Jadi tinggal nunggu daftar antrian, langsung ke desa sana langsung divaksin. Berarti sama pemerintah desanya itu udah dicatat gitu Udah, ya Mas? udah. Oke. Bapak pernah nggak sih nerima gitu atau dengar informasi tentang itu? Pernah kalau bantuan ada dulu pas awal yang apa ya? Sembako Pak ya? Oh, tapi yang sembako. corona gitu dampak dari, tapi kan di kampung gitu kan sesuai KTP ya Mbak? Iya, Kampung. Kalau pas dapat bantuan kadang pulang, kadang nitip ke keluarga. Oh, berarti bantuannya itu berupa sembako aja ya Pak? Iya, sembako. Oke. Nah, gimana sih tanggapan Bapak soal apa ya? Informasi gitu Pak, informasi terkait ya selama pandemi ini kayak tentang dana bantuan, terus habis itu vaksin kan tadi Bapak juga mungkin kekurangan informasi ya Pak. Nah itu menurut Bapak tanggapannya gimana tuh Pak? Bantuan ya alhamdulillah dari pemerintah, mungkin perlu diperbaiki datanya mungkin ya Mbak. Kalau itu dulu ada orang yang sudah meninggal itu ada, masih ada dulu di kampung. Tapi kalau bantuan sih sebenarnya udah mendingan. Udah mendingan.
Cuma berarti mungkin terkait informasi kesehatan ya Pak, yang kayak vaksinasi dan lain sebagainya mungkin masih. Vaksinasi kalau di kampung sih kemarin ada itu informasi kampung, tapi kan nggak pulang gitu. Kalau dari sini ada, cuman pas nanya itu buat domisili atau gimana ya, asal datang aja gitu. Apa ya, usaha lain gitu yang dilakuin Mas, mau di upgrade atau mau ditaruh di GoFood atau gimana? Sebenarnya gini Mbak, rencananya mau buka cabang, tapi baru mau cari tempat sama gerobaknya gitu, rencananya gitu. Baru mau cari tempat sama gerobak. Iya. Tapi ini udah ada di GoFood ya Mas? Udah ada. Udah ada, cuma GoFood aja? GoFood, iya GoFood aja Mbak. Atau Grab atau lain? Belum ada Pak, cuma ada di GoFood udah. Oke. Pak Ali berharap agar kedepannya pemerintah dapat lebih mempermudah dalam penyebaran dan pelayanan akses informasi, sehingga dapat menjangkau masyarakat kecil. Serta terkait dana bantuan, beliau menuturkan semoga dana bantuan dapat selalu tepat sasaran dan sesuai dengan tanggungan masing-masing keluarga. Sedangkan harapan Pak Ali bagi masyarakat umum adalah agar kita semua dapat saling bergotong royong, tolong-menolong, terutama di masa sulit seperti ini. Dari Mas Restu sendiri, dirinya hanya berpesan dan mengajak masyarakat untuk segera vaksin agar program vaksinasi dapat segera dituntaskan dan kondisi dapat kembali normal. Serta berharap agar pemerintah dapat selalu turun tangan secara langsung dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat kecil. Berdasarkan hasil wawancara tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Pak Ali dan Mas Restu termasuk ke dalam golongan masyarakat rentan, di mana mereka masih dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tinggal di tempat yang layak, meskipun penghasilan mereka masih berada di bawah UMR Kota Yogyakarta. Pak Ali dan Mas Restu merupakan salah satu contoh bahwa sebagian besar migran tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai, sehingga mereka harus bekerja pada sektor informal. Berdagang makanan kaki lima dirasa menjadi salah satu solusi karena modalnya yang terjangkau dan keuntungannya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga tidak heran apabila berdagang makanan menjadi salah satu contoh sektor informal yang sering muncul di perkotaan. Dari hal tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil adalah meskipun dalam keterbatasan dan kesulitan, kita tetap harus sabar dan tekun dalam menjalankan segala pekerjaan kita. Di masa pandemi seperti ini, kita juga tetap harus saling tolong-menolong dan gotong royong untuk membantu orang lain, khususnya masyarakat yang miskin rentan.